Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciska Nabila Usona dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan bersama Nadia membahas tentang minyak nabati. Apa sih minyak nabati? Nah, berdasarkan yang kita ketahui, minyak yang berasal dari sumbernya juga terutama minyak yang disari atau diekstrak dari berbagai bagian tumbuhan. Nah, minyak nabati ini sering kita ketahui sebagai minyak kelapa sawit yang biasa kita gunakan setiap hari tentunya. Tetapi, minyak nabati juga tidak hanya berguna sebagai bahan untuk menggoreng atau untuk membuat makanan, tapi bisa juga menjadi sebagai pelumas, bahan bakar, bahan pewangi, atau sering kita sebut sebagai parfum, pengobatan, dan juga berbagai penggunaan industri lainnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sumber minyak nabati. Nah, minyak nabati itu berasal dari biji yang mengandung minyak seperti minyak zaitun, kedelai, jagung, kacang tanah, biji kapas, dan kacang-kacangan. Baik, setelah membahas pengertian minyak nabati, juga sumber nabati, serta perlunya nabati dalam tubuh kita, maka kita juga harus mengetahui manfaat apa saja yang diberikan minyak nabati untuk tubuh kita. Baik, saya akan membahas untuk yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung. Mengapa bisa meningkatkan kesehatan jantung? Karena dalam minyak nabati itu kita dapat mengatur agar kadar kolesterol tetap rendah. Ini karena minyak nabati mengandung asam lemak yang tak jenuh ganda atau asam lemak esensial. Bisa kita sebut sebagai omega 6 atau omega 3. Yang kedua, kita akan membahas secara alami bebas lemak. Minyak nabati secara alami bebas lemak karena minyak nabati adalah lemak trans yang biasa ditemukan dalam produk hewani, membuat kita lebih beresiko terkena penyakit jantung koroner, diabetes tipe 2, stroke, atau kematian. Yang ketiga adalah meredakan gejala menopause. Dalam penelitian yang dilakukan tentang manfaat kesehatan dari minyak dedak padi, diamati bahwa ada pengurangan gejala menopause seperti hot flashes. Jadi lebih dari 90% wanita yang mengkonsumsi minyak dedak padi setiap pagi. Yang keempat, kaya akan kandungan vitamin. Seorang ibu hamil dan anaknya yang belum lahir memiliki kemungkinan besar menderita kekurangan vitamin. Karena minyak nabati inilah memiliki manfaat yang baik untuk ibu hamil. Minyak nabati sendiri mengandung vitamin yang larut dalam lemak, contohnya seperti minyak A, D, E, dan K. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Minyak nabati ini seperti minyak kelapa, mengandung asam laurat atau dalam biasa disebut monolaurin, yang dikenal untuk mengurangi kandida atau bisa melawan bakteri dan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat untuk virus. Yang keenam, baik untuk pertumbuhan sel. Minyak seperti safflower, biji kapas, bunga matahari, almond, dan bibit gandum semuanya kaya akan vitamin E yang dibutuhkan dalam tubuh untuk perlindungan dan pengembangan sel. Nah, manfaat minyak-minyak nabati ini bisa melindungi jaringan tubuh seperti kulit, mata, payudara, testis, dan hati. Nah, manfaat banyak minyak nabati kan sudah kita sebutkan. Nah, pasti ada dong kadar maksimal yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Nah, berapa sih batasan maksimal konsumsi minyak nabati? Menurut ahli gizi Siala Septiani menjelaskan berapa batasan minyak yang boleh dikonsumsi oleh per orang dalam sehari. Menurut Siala, kalau dari kebutuhan kalori tubuh manusia satu hari itu kita harus mengonsumsi 25% lemak dari total kalori yang disantap per hari itu. Nah, sementara batasan mengonsumsi minyak yang mengandung lemak ideal ada 60 ml atau 5 sendok makan per hari. Itu untuk satu orang. Baik, setelah kita membahas tentang pengertian, gunanya untuk tubuh, manfaatnya, serta berapa kadar yang kita butuhkan sehari-harinya, maka kita juga harus membahas bahayanya konsumsi minyak nabati secara berlebih. Untuk yang pertama, minyak nabati dan penyakit jantung. Beberapa ahli gizi khawatir tentang tingginya kadar omega 6 dalam minyak tertentu. Meski hingga saat ini tidak ada bukti bahwa mereka dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Selanjutnya, membahas tentang minyak nabati terkadang tinggi lemak trans. Seperti kita ketahui, minyak nabati juga terhidrogenasi tinggi lemak trans yang telah bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Nah, minyak yang seperti ini, minyak nabati seperti itu bisa ditemukan berbagai jenis seperti jenis margarin, es krim, dan kue. Yang ketiga, minyak nabati mudah teroksidasi. Kita tahu minyak yang baik adalah minyak yang tidak mudah
oksidasi, karena minyak yang teroksidasi itu tandanya bukan minyak yang baik. Selanjutnya kita akan masukkan mengenal jenis minyak nabati. Nah, minyak nabati ini juga ada 2 golongan loh untuk minyak yang biasa kita gunakan untuk masak, yaitu minyak nabati dan juga minyak hewani. Nah, apakah semua minyak bisa digunakan untuk menggoreng atau semua jenis minyak baik digunakan untuk membuat dressing atau pada salad? Nah, kali ini kita akan mengenal jenis minyak. Yang pertama ada minyak kelapa, yang kedua ada minyak jagung, selanjutnya ada minyak kakao, yang selanjutnya lagi ada minyak biji bunga matahari, minyak zaitun, minyak canola, dan terakhir kita akan bahas minyak minyak tanah.